Goedemiddag, selamat siang. Ini kita lagi ada di Merlion Park, yaitu ada patung singa air yang legendaris yang menjadi simbol Singapura. Halo, selamat siang. Goedemiddag. Nah, kita ini lagi ada di Batam. Kalau ke Batam nggak lengkap kalau nggak ke Singapura ya, karena emang sudah deket. Kita kali ini ke Singapura naik kapal feri. Jadi perjalanan dari Batam ke Singapura melalui jalur air atau naik kapal feri adalah salah satu cara yang populer untuk menghubungkan dua negara. Jadi ini kita ada di Batam Center ya. Dari Batam Center ini menempuh perjalanan setidaknya 1 jam dari Batam Center ke Singapura. Nah, dari Batam ke Singapura ini kita pakai tour ya. Jadi lebih gampang lah daripada nyari-nyari sendiri. Nah, ini kita kumpul di Batam Center sekitar 6:30. Jadi masih pagi banget. Jadi kita nyari sarapan di sekitar sini aja. Ini kita ada nasi lemak ya. Nasi lemak ini kan terkenal di Singapura. Di Batam juga banyak. Rasanya enak kok. Worth it. Jadi rencananya mulai 6:30 kita ngumpul di Pelabuhan Batam Center. Kemudian ada proses imigrasi, kemudian berangkat menuju Singapura dengan ferry. Nah, ini kita menuju ke ferry-nya ya. Iya kayak Queenstown. Queenstown. Ya, Star. Nah, harga tiket untuk sekali perjalanan kapal feri dari Batam ke Singapura ini sekitar 400 ribuan, atau PP biasanya sekitar 700 sampai 750 ribu. Untuk melakukan perjalanan dari Batam ke Singapura ini dapat ditempuh dengan perjalanan laut. Estimasi waktunya sekitar 40 sampai 1 jam perjalanan. Nah, jangan lupa bawa paspornya kalau dari Indonesia ke Singapura. Tapi katanya mulai tahun 2024 ini udah nggak perlu paspor ya. Moga-moga lah. Sebenarnya ada 3 pelabuhan di Batam yang menghubungkan antara Batam dan Singapura, yaitu Sekupang Ferry Terminal,
Batam Center Ferry Terminal dan Harbor by Ferry Terminal. Nah, kita ini dari yang Batam Center ya. Alhamdulillah sekarang ini ke Singapura juga nggak perlu visa ya. Jadi kita nggak perlu pakai visa, tapi paspor aja. Nah, penyeberangan antara Batam ke Singapura ini setiap jam ya. Jadi mulai jam 6 itu udah ada sampai jam 9 malam. Jadi jam 6 pagi sampai jam 9 malam selalu ada penyeberangan. Nah, ini ada peristiwa yang sedikit nggak mengenakan ya. Saat tiba di pelabuhan di Singapura ini, kita nggak boleh, terutama di dekat-dekat keimigrasian ya, kita nggak boleh syuting atau nggak boleh ambil video, karena pas saya ambil video saya langsung ditegur sama petugasnya, kemudian video saya harus dihapus. Nah, ini alhamdulillah kita udah nyampe Singapura. Kita pakai travel ya, jadi biar nggak bingung-bingung nyari-nyari, jadi kita pakai travel dari Batam. Kita naik elef kayak berberapa ya, kira-kira 11 orang gitulah, sekitar itu. Jadi kita akan keliling-keliling Singapura dengan grup ini ya. Nah, ini dapat briefing dari tour guide-nya. Jadi kita seharian ini akan keliling-keliling Singapura. Jadi tadi sekitar setengah 10 sampai di pelabuhan Singapura. Tadi jam 10 kurang 15 lah udah proses imigrasi. Alhamdulillah proses imigrasinya tadi lancar semua. Kemudian kita ini menuju ke air terjun Jewel di Changi atau di airportnya Singapura di Changi. Alhamdulillah kita udah nyampe di Singapura. Ini di Changi Airport ya. Jewel. Wow, Kak. Wow, mooi. Ya. Wow. Dit is zo mooi. Bagus ya.
Hari ini sedikit ya. Sini nak. Gandeng mama satu. Bandara Changi ini pertama kali dibuka pada tahun 1981 ya, sebagai pengganti Bandara Paya Lebar. Sejak saat itu bandara ini mengalami pertumbuhan pesat dan berkembang menjadi salah satu bandara terbaik di dunia. Sejarahnya juga terkait erat dengan pembangunan Singapura sebagai pusat penerbangan global. Ya, di Kondong. Bandara Changi ini telah menjalani beberapa tahap pembangunan besar. Terminal 1 dibuka pada tahun 1981, diikuti Terminal 2 pada tahun 1990, dan Terminal 3 pada tahun 2008, dan Terminal 4 pada tahun 2017. Setiap terminal ini dirancang dengan fasilitas modern dan teknologi terbaru untuk memastikan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi penumpang. Nah, ini kita mau menuju air terjun yang sangat terkenal di Changi ini. Ini merupakan air terjun buatan yang spektakuler di Jewel Changi Airport. Nah, air terjun ini dikenal dengan nama Rainfortek. Rainfortek ini adalah air terjun indoor tertinggi di dunia. Air terjun ini terletak dalam kompleks Jewel Changi Airport yang terhubung dengan Terminal 1. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter, 131 kaki ya, dan dirancang dengan indah dengan perpaduan air yang jatuh dari langit-langit kaca setinggi 5 lantai. Ini bagus banget ya, ini kalau malam lebih bagus banget karena menampilkan pertunjukan cahaya dan suara yang memukau. Tapi siang juga bagus sih. Berjalan di sekitar Rainfortek ini memberikan pengalaman yang mengagumkan. Di sekitar air terjun ini terdapat taman berbentuk donat dengan vegetasi tropis yang hijau, sehingga bagus banget menikmati keindahan alam buatan. Rainfortek yang terletak di pusat Jewel Changi ini dapat diakses oleh semua pengunjung bandara. Nggak perlu beli tiket pesawat atau boarding pass, kita bisa mengunjungi Jewel dan melihat keindahan air terjun ini. Nah, di sekitar Rainfortek ini juga bisa kita temui berbagai macam toko, restoran, area pembelanjaan dan lain-lain. Ini bagus banget, banyak tanaman-tanaman tropis. Sejarah Singapura ini sangat kaya dan beragam. Awal mula Singapura memiliki sejarah yang sangat panjang, termasuk penemuan
artefak prasejarah yang menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, pada abad ke-14, Singapura merupakan bagian dari wilayah yang diperintah oleh Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit, dua kerajaan maritim terkemuka di Asia Tenggara. Nah, pada abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kekaisaran Britania Raya setelah Sir Stamford Raffles yang mendirikan pos perdagangan Inggris di sini pada tahun 1819 ya. Singapura menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia. Nah, Singapura ini juga diduduki oleh Jepang pada selama Perang Dunia II dari 1942 sampai 1945. Ini masa-masa di mana waktu itu mengalami masa-masa yang sulit selama pendudukan oleh tentara Jepang. Nah, Singapura memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya itu pada tahun 1963, tetapi bergabung dengan Malaysia. Namun, perselisihan politik menyebabkan Singapura memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara merdeka pada tahun 1965. Nah, sejak merdeka itu Singapura telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Negara ini menjadi salah satu pusat finansial dan teknologi terkemuka di dunia. Nah, Singapura ini dikenal dengan kebijakan multikulturalisme dan harmoni etnis di antara penduduknya yang beragam. Singapura ini menjadi tujuan pariwisata yang populer dengan atraksi kayak Garden by the Bay, Marina Bay Sands, Nusa Island, dan lain-lain. Sejarah Singapura ini mencerminkan perjalanan yang mengesankan dari pos perdagangan kecil hingga menjadi negara modern yang makmur dan berpengaruh secara global. Nah, sekarang kita menuju ke patung singa air, patung singa Merlion. Patung singa air atau Merlion di Singapura ini adalah salah satu ikon yang paling dikenal dan menjadi simbol dari negara ini. Ini adalah patung yang menggambarkan makhluk mitos, yaitu singa dengan kepala singa dan badan ikan. Asal-usul nama Singapura. Nama Singapura konon berasal dari kata Sanskerta yaitu singa yang berarti singa dan pura yang berarti kota. Nah, menurut legenda, ketika Singapura atau nama lain Singapura pertama kali ditemukan oleh Sang Nila Utama. Dia melihat makhluk yang mirip singa di pulau itu dan kemudian menjadi lambang kota. Patung singa air pertama kali ini dibangun tahun 1972 oleh seorang seniman yang bernama Lim Nang Seng. Patung ini memiliki sekitar 8,6 meter atau sekitar 28 kaki dan berat sekitar 70 ton. Itu adalah patung yang mengesankan dengan air mancur yang mengalir dari mulutnya ke Marina Bay. Pada tahun 2002, patung singa air dipindahkan dari lokasi aslinya di sekitar daerah Kuku Island ke lokasi yang lebih sentral di Merlion Park.
dekat dengan Marina Bay Sands. Ya. Relokasi ini dilakukan untuk meningkatkan visibilitas patung dan menjadikan salah satu atraksi utama Singapura. Patung singa air ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Kepala singa melambangkan asal mula nama Singapura dan sejarahnya sebagai kota singa. Badan ikan mencerminkan akar nelayan dan budaya maritim Singapura, yang juga menyoroti pentingnya perdagangan maritim dalam sejarah kota ini. Air mancur yang mengalir dari mulutnya menggambarkan kemakmuran dan pertumbuhan kota. Di sekitar sini banyak kafe, restoran gitu. Tapi ini juga panas banget ya. Singapura ini termasuk salah satu kota yang sangat panas sekali. Nah, itu dia udah kelihatan ya. Udah kelihatan patung singa airnya. Nah, ini salah satu ikon paling ikonik di Singapura. Jadi tujuan populer bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan indahnya kota sambil memahami sejarah dan budayanya. Panas banget, jadi anak-anak juga rada males main di situ karena panas banget emang. Setelah melihat patung singa air, kita menuju ke Garden by the Bay. Ini salah satu juga tujuan wisata di Singapura. Jadi Garden by the Bay ini adalah salah satu taman paling spektakuler di Singapura. Dia menggabungkan elemen alam dengan teknologi canggih. Garden by the Bay ini dibuka untuk umum pada tahun 2012 ya, sebagai bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan ruang hijau perkotaan dan menjadikan Singapura lebih berkelanjutan secara lingkungan. Taman ini dirancang untuk menggabungkan elemen alam, seni, dan inovasi teknologi. Nah, salah satu atraksi utama di Garden by the Bay adalah Taman Super Tree Grove ya. Ini adalah kumpulan pohon buatan yang tinggi, mencapai ketinggian antara 25 hingga 50 meter. Oh, yang ini. Nah, itu ya. Itu kita lihat Super Tree Grove. Ini sekitar 25 hingga 50 meter. Super Tree ini dilengkapi dengan panel surya di atasnya yang berfungsi sebagai penampung energi matahari untuk menghasilkan cahaya yang mengagumkan di malam hari. Kayak avatar ya.
Nah, setelah capek berkeliling, ada makan siang. Kita dicarikan makan siang yang halal di sini, alhamdulillah. Menunya kayak nasi campur gitu, kita milih-milih sendiri. Alhamdulillah enak lah, kayak masakan orang Indonesia juga, sama kan Melayu ya. Nah, setelah makan kita menuju ke Bugis Street ya. Bugis Street ini adalah salah satu tempat yang paling terkenal di Singapura, terutama kalangan wisatawan. Bugis Street ini adalah jalan yang terkenal dengan sejarahnya yang panjang. Pada masa lalu jalan ini adalah pusat kehidupan malam dan hiburan yang terkenal di Singapura. Nah, Bugis Street ini dikenal sebagai surga perbelanjaan dengan pasar yang luas dan beragam. Kita bisa menemukan berbagai macam barang-barang termasuk pakaian, aksesoris, kosmetik, mainan, dan banyak lagi. Pasar ini dikenal dengan harga yang terjangkau dan tawaran yang menguntungkan. Bugis Street terkenal dengan busana dan tren terbaru. Kita bisa menemukan pakaian, sepatu, aksesoris. Tempat ini juga menjadi tempat favorit bagi pecinta fashion untuk menemukan barang-barang unik. Nah, ini alhamdulillah ketemu juga Mbak Rini. Kita diajak jalan-jalan, dia juga ditraktir juga. Nah, selain belanja, Bugis Street ini juga terkenal dengan makanan jalanan atau street food ya. Nah, setelah dari Bugis Street kita menuju ke tujuan wisata yang terakhir di Singapura, yaitu kita menuju ke Universal Studio Singapura. Universal Studio Singapura adalah taman hiburan yang terkenal di Singapura. Jadi Universal Studio Singapura ini dibuka tahun 2010 ya, dan menjadi taman hiburan pertama dari Universal Studio di Asia Tenggara. Ini salah satu
tujuan wisata terpopuler di Singapura. Di taman ini didasarkan pada konsep film-film terkenal dan karakter-karakter ikonik yang diproduksi oleh Universal Pictures. Jadi di sini pengunjung dapat merasakan sensasi seperti berada di dalam film Hollywood yang terkenal. Di Universal Studio ini terbagi menjadi beberapa zona tema yang berbeda, termasuk Hollywood, New York, Egypt, The Lost World, Madagascar gitu. Tapi kita cuman berkeliling di sekitar depannya saja, nggak masuk karena waktunya nggak nututin. Kita cuman sehari aja di sini. Jadi setelah sedikit berkeliling, kita harus balik lagi ke Batam. Jadi kita naik monorail ya. Jadi kita pengalaman naik monorail di Singapura menuju pelabuhan Batam ya. Monorailnya rame banget, jadi kita harus berdiri itu, dan ini menuju ke pelabuhan menuju ke Batam. Nah, ini kita udah naik kapal feri lagi menuju Batam. Ferinya ini ada setiap jam, tapi maksimal jam 9 ya. Jadi apa sih kesan-kesan di Singapura ini? Yang pertama saya lihat yaitu modern dan kebersihannya. Singapura ini dikenal dengan infrastruktur yang sangat modern dan kota yang bersih. Jadi banyak wisatawan terkesan dengan kebersihan jalanan, taman, dan fasilitas umum. Kemudian selain modern dan bersih, kemudian keamanannya. Singapura dianggap sebagai salah satu kota yang paling aman di dunia. Kemudian juga keanekaragaman budaya. Nah, Singapura ini tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis ya. Etnis dan budaya yang berbeda, kayak Melayu, ada Cina, ada India. Transportasi publiknya juga bagus. Itu sih yang secara umum. Yang agak sedikit kurang apa ya, menurut saya sih kurang ramah ya. Tentu saja ini subjektif, tapi menurut pengalaman saya mereka ya namanya kota sibuk ya, jadi sibuk, individual, tergesa-gesa itu, terus panas gitu ya. Itu yang agak minus dari Singapura. Tapi kalau saya sih lebih enak di Indonesia kayaknya. Nah, oke, gitu aja dari jalan-jalan di Singapura bersama Homestay Amsterdam Channel. Saya Yusuf Ibisono. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dudui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.